Jadi ingat kata-kata Ahok gua. Ahok pernah ngomong soal Kang Deddy Mulyadi. Dalam omongan Ahok itu, selama Deddy Mulyadi menjadi pejabat publik, selama Deddy Mulyadi berkiprah di dunia politik, serangan-serangan isu agama bakal dilancarkan terus kepada dirinya. Kenapa? Karena seorang Deddy Mulyadi bisa jadi penghambat, penghalang bagi para lawan politiknya, bagi para koruptor, bagi para oligarki di Indonesia. Ahok bicara seperti itu karena pengalaman pribadinya semenjak jadi gubernur DKI Jakarta, makanya dia berstatement seperti itu. Tapi dipikir-pikir bener juga omongan Ahok. Sampai sekarang loh, 2025, Kang Deddy Mulyadi diserangnya isu-isu agama terus. Dari 2008, semenjak Kang Deddy Mulyadi Bupati Purwakarta, 17 tahun. Buset dah. Apa kagak enak jeleh itu Kang Deddy Mulyadi ya? Diserangnya isu-isu agama terus. Apalagi tuh yang kemarin nih, baru-baru ini, yang rumah sakit Al Ihsan dirubah namanya menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Buset itu. Serangan-serangan isu agama berseliweran terus. Padahal nih, Kang Deddy Mulyadi juga cerdas. Aslinya itu dia tuh cuma ngetes ombak. Aslinya itu dia cuma mancing soal pergantian nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Dia tuh pengen ngetes ombak nih, gua masih diserang kagak nih isu-isu agama di tahun 2025 ini. Dan gue juga pengen ngetes nih, warga Jawa Barat terprovokasi nggak oleh isu-isu agama. Ternyata bener, pancingan Bapak Aing kena semua. Para kaum laler ijo pada keluar sarang, nyerangnya isu agama terus. Bahkan ada yang ngajak perang ke Bapak Aing, memprovokasi nih warga Jawa Barat. Untungnya warga Jawa Barat sekarang pada cerdas, tidak mudah cepat terprovokasi oleh isu-isu agama. Aduh, dari 2008 sampai 2025 ini. Dari 2008 tuh zamannya HP Asia, kalau SMS tuh Rp1 per karakter. Sampai sekarang 2025 zamannya main TikTok, joget-joget di TikTok, masih aja isu-isu agama. Nggak ada cara lain kali ya buat nyinyir, buat nyerang Bapak Aing selain isu-isu agama. Bingung gua mah. Untungnya aja nih kita warga Jawa Barat nih yang fansnya loyal. Beda ya kalau fans Bapak Aing yang FOMO mah. Kalian tahu kan FOMO tuh sekedar ikut-ikutan doang. Kan banyak kemarin komentar-komentar yang Rumah Sakit Al Ihsan diganti namanya itu. Saya kemarin mendukung terus Kang Deddy Mulyadi, tapi sekarang mah soal rumah sakit saya tidak mendukung, saya tidak setuju. Itu namanya fans FOMO. Cuma sekedar ikut-ikutan aja. Kalau kita harus loyal. Nah, kayak gua nih loyal. Kalian loyal apa FOMO nih? Fans KDM. Bahkan saya dianggap sebagai orang yang anti-Islam. Ini menarik banget. Assalamualaikum, sampurasun. Wilujeng enjing wargi Jabar, sehat, bahagia. Seluruh warganet, hari ini saya sangat bahagia karena banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, pokoknya mereka rata-rata memberikan otokritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar. Dan mereka itu rata-rata domisilinya di Jakarta. Nah, artinya bahwa banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, mereka yang domisili di Jakarta begitu mencintai Jawa Barat, mungkin mereka ingin pindah juga ke Jawa Barat agar bisa menjadi warganya. Dan hari ini yang paling ramai dibicarakan oleh mereka dan dikritisi, bahkan saya dianggap sebagai orang yang anti-Islam. Ini menarik banget. Itu adalah tentang perubahan nama rumah sakit dari Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Al Ihsan kalau di bahasa kita kan artinya kebaikan. Welas Asih kalau di bahasa Arab kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tentunya otokritik ini baik, dan yang paling utama dari jajaran manajemen rumah sakit adalah meningkatkan layanannya. Menggunakan nama-nama yang indah harus seiring dengan kualitas layanan yang lebih baik.
apalagi menggunakan nama-nama yang itu sakral dan spiritual. Kualitas layanannya harus mencerminkan kesakralan dan kespiritualitasannya. Tetapi ada yang lebih penting yang perlu saya sampaikan, bahwa rumah sakit itu merupakan barang bukti yang dikembalikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2023. Barang bukti itu merupakan sitaan pengadilan atas kasus korupsi Yayasan Al-Ihsan. Nah, ada yang sebagai orang awam saya tentunya sangat bertanya. Pertanyaannya adalah, kenapa saat nama Al-Ihsan yang sangat sakral itu digunakan sebagai nama untuk melakukan tindak pidana korupsi, lantas para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu? Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi buka suara soal dugaan ancaman pembenihan dirinya. Wow, apa? Kang Deddy Mulyadi diancam mau dingek sama orang. Oh, siapa dia? Di mana? Udah, jangan kaget. Udah lebaynya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini diancam akan diengek oleh orang itu melalui kolom komentar YouTube. Heboh ya, padahal cuma di komentar YouTube aja. Kalau seperti itu media juga seharusnya memberitakan saya dong ya. Karena saya mengkritik-kritik pemerintah ini, itu banyak yang ngancem, DM macem-macem ya, terus komentar macem-macem, apalagi saat live, diancem macem-macem. Sudah takut. Media beritakan saya lah, jangan Kang Deddy aja. Malah yang mengancam saya itu lebih banyak. Kok saya heran ya, ketika saya mengkritik pemerintah, padahal yang saya lakukan itu sesuatu hal yang wajar. Karena apa? Rakyat itu membutuhkan pemerintah yang baik, pemerintah yang bersih, jujur, ya, tidak korup. Nah, rakyat itu harus protes terhadap kelakuan-kelakuan para pejabat yang nggak baik itu. Tapi kenapa malah saya diserang? Ada ya rakyat, masyarakat yang membela koruptor, rakyat yang membela oknum-oknum nakal, rakyat yang membela pejabat-pejabat nggak bener. Ada ya? Ya Allah. Udah kayak gini nggak perlu diberitakan, orang cuma di kolom komentar aja, nggak secara langsung. Saya di kolom komentar, di DM, di telepon, di live, semuanya dah. Ya udah ya, dengerin, jangan lebay ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendapat ancaman pembunuhan melalui komentar di akun media sosialnya. Pengancam adalah pemilik akun Wowo dan Deddy Mulyadi Sesat. Akun tersebut mengancam akan membunuh Deddy Mulyadi memakai bom bunuh diri yang lebih parah dari peristiwa bom Bali. Akun tersebut mengancam akan menjalankan aksinya kurang dari 2 bulan. Deddy mendapat ancaman pembunuhan dari sebuah akun yang melontarkan ancaman berulang kali akan membunuhnya. Ancaman tersebut disampaikan dalam komentar live chat di YouTube Kang Deddy Mulyadi pada Senin malam. Selama 30 menit lebih penayangan live chat kanal YouTube Deddy Mulyadi, akun tersebut secara terus-menerus mengujarkan kebencian terhadap Deddy Mulyadi. Bahkan mengancam akan membunuh mantan Bupati Purwakarta tersebut hingga meledakkan rumah dan menculik anaknya. Tak hanya itu, akun tersebut menyebut akan membuat Jawa Barat menjadi seperti neraka. Dia menargetkan Cianjur sebagai sasarannya. Melalui akun Instagramnya, Deddy Mulyadi mengaku bahwa ancaman pembunuhan tersebut bukan kali pertama didapatkan. Dia juga pernah diancam akan dibunuh pasca penutupan tambang ilegal di Kabupaten Subang. Namun, dia merespons dengan tenang.
Deddy Mulyadi juga menegaskan akan lebih waspada meski belum bisa memastikan apakah akun tersebut asli atau bukan. Sementara itu pemirsa, Polda Jawa Barat siap membantu melakukan penyelidikan terkait dugaan ancaman pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang disampaikan salah satu akun dalam komentar live chat di YouTube Kang Deddy Mulyadi pada 21 April kemarin. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan pihaknya siap memonitoring apabila ada permintaan pemantauan. Hendra juga mengimbau kepada netizen agar bijak dalam berkomentar dan menanggapi sebuah informasi. Pasalnya, komentar yang bersifat ancaman berisiko berhadapan dengan hukum. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespons ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Deddy menganggap itu merupakan hal biasa dan risiko menjadi kepala daerah. Saluran media sosial Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sempat jadi sorotan lantaran ketika sedang siaran langsung ada komentar ancaman. Dalam kolom komentar tersebut tulisan ancaman seperti pembunuhan mengarah kepada dirinya dan juga keluarga. Deddy Mulyadi pun menanggapi hal itu dengan tenang saat ditemui di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Hal tersebut tidak memberikan efek apapun terhadap kinerjanya sebagai Gubernur Jawa Barat. Meski demikian, orang nomor 1 di Jabar ini akan mengkaji terlebih dahulu untuk melaporkan ancaman. Pernah nggak dapat orang-orang yang tidak suka ancaman-ancaman? Iya. Kan kita tahu ya, makin tinggi ancaman makin banyak. Ya kalau saya sih agak sering ya. Agak sering ya dapat ancaman. Iyalah, Anda ngumpulin orang gila. Gimana? Dilempar mobilnya pecah-pecah kacanya pernah. Pada saat? Ya mungkin mereka orang normal dan ngelemparin saya orang gila. Nah, Anda nggak takut ketika hal itu terjadi? Iya, takut sih, tapi pura-pura nggak takut aja. Sampai dilemparin kaca. Iya, pernah pecah kaca belakang dan depannya. Kaca belakang dan depan. Oke. Ancaman? Pembunuhan sering. Ancaman pembunuhan? Iya, sering. Dibakar, dibunuh, digorok, segala macam. Itu masuk ke Facebook. Ke Facebook? Ya. Wow. Dan itu tidak ditelusuri siapa dan bagaimana? Capek lah ngurusin yang begitu. Capek. Kita kerja aja, biarin aja. Pernah dapat somasi? Somasi? Sering. Laporan polisi? Sering. Sama dong sama saya. Iya, kalau saya sih sudah sejak saya jadi bupati udah biasa ya diancam dibunuh, ancam diculik, ancam apapun, dan itu kan bagian dari dinamika risiko seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya banyak melakukan langkah-langkah yang dianggap merugikan beberapa pihak, ya pasti ada orang yang tidak suka. Dan orang tidak suka itu bisa jadi ada dua, satu serius, kedua iseng. Tetapi dalam problem seperti ini kan kita tidak bisa dianggap terlalu serius, juga tidak bisa dianggap terlalu iseng. Ya nanti saya mau kaji lah apa yang harus saya lakukan terhadap ancaman-ancaman seperti ini. Apakah harus lapor atau tidak dilaporkan? Nanti saya lihat, saya pelajari dulu untung dan ruginya langkah-langkah yang saya lakukan. Akan ada pengamanan lebih ketat nggak untuk? Enggak lah, saya biasa aja. Saya mempercayakan diri bahwa rakyat Jawa Barat melindungi saya, dan saya mempercayakan diri juga ajudan atau tim pengamanan dari Polda Jabar yang selama ini nempel di saya sudah relatif cukup. Ini laporan, ada laporan Pak Polda Jabar Pak? Ya, nanti kita pelajari. 2 hari ini saya mempelajari perlu lapor atau tidak. Apakah ancaman ini akan memperlihatkan diri? Enggak lah, saya terus. Buktinya kemarin saya datangin ke Kampung Preman, ke Depok. Artinya saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus, bekerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme, kemudian terus bekerja membenahi lingkungan, bekerja menutup tambang-tambang ilegal, dan bekerja untuk mengevaluasi berbagai perizinan yang merugikan lingkungan di Jawa Barat. Kebijakan hibah Pak? Kenapa? Jadi begini, ya kan? Itu adalah bagian dari upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hibah. Gitu loh. Tata kelolanya bagaimana? Tuh,
agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja. Gitu loh. Artinya punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap gubernur. Nah, makanya kan tadi saya udah rapat tuh dengan Kemenak Guru Jawa Barat. Ke depan kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, sanawiyah-sanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik. Jadi pertimbangannya nanti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenak itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan, kan pertimbangan politik. Karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenak selalu pertimbangannya politik. Ada kalau dibuka itu malah jadi rame malah. Coba ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar. Ada yang 25 miliar, ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adil nggak? Kalau mekanisme akan dirubah? Akan dirubah nanti mekanismenya. Mekanisme akan dirubah. Nah itu, dan kemudian yang berikutnya, ya boleh loh saya sampaikan, banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Tak takut ancaman pembunuhan, Deddy Mulyadi pastikan tetap belusukan rakyat Jabar melindungi saya. Ah pelokwe sama jelema anu ngancam nanya. Aya anu diharapkan, aya pemimpin anu nyaheun ka rakyat, ari geus aya pemimpin anu nyaheun ka rakyat, kakarek dikojoran. Tapi menurut urang, ancaman untuk Deddy Mulyadi adalah ancaman untuk warga Jawa Barat. Oke, bener tuh, 1 juta sampai dah tuh ah. Saha nu ngancam ka Gubernur Jawa Barat Kang Haji Deddy Mulyadi? Ye, orang Sunda kabeh pasti ngahiji. Jadi kekuatan keur ngabenteng pamimpinan ajil, anu jujur, anu bijaksana, anu ulas asih ka warga masyarakatna. Aing ge siap perang jeung saha wae. Sesa umur aing ditumbalkeun keur melaan Kang Haji Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Tong sok dapon sia ngabangus teh. Make jeung uncum ancam ka gubernur. Deka datangkeun pasukan ka Gedung Sate 50.000. Ye aing sanggup jadi tumbal siang hadang karek jelema pasukan 50.000 mah. Bila aku orang Sunda oge cara ricing. Tong sok gede